Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang tumbukan. Nah, sebelum kita membahas tentang tumbukan, kita akan membahas satu konsep yang sangat penting terlebih dahulu untuk menghubungkan jenis-jenis tumbukan itu, yaitu dikenal dengan istilah koefisien restitusi, ya, biasanya disimbolkan dengan E. Nah, koefisien restitusi itu adalah perbandingan negatif dari selisih kecepatan benda setelah tumbukan dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Jadi E itu sama dengan min delta V aksen per delta V. Atau kalau kita jabarkan, kita bisa tuliskan E itu sebagai min dari delta V, yaitu V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan V2 kurang V1. Udah, itu konsep tentang koefisien restitusi. Nah, ternyata nilai koefisien restitusi itu bernilai di antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini juga yang akan membagi jenis-jenis tumbukan berdasarkan nilai E-nya, ya. Jadi kalau nilai E-nya itu 0, tumbukannya itu termasuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, ya. Tapi kalau nilainya di antara 0 sampai 1, misal 0,3, 0,5, 0,9, maka tumbukannya itu termasuk tumbukan lenting sebagian, ya. Tapi kalau nilai E-nya persis 1, maka itu terjadi tumbukan yang disebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Nah, ini 3 jenis tumbukan yang kita pahami di konsep fisika. Coba kita lihat satu demi satu. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini hampir sulit lah bisa dibilang, hampir tidak ada di dunia nyata, karena pada konsep tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan energi. Jadi tidak ada energi yang hilang selama proses tumbukan, dan juga berlaku hukum kekekalan momentum. Kurang lebih seperti ini lah. Ya, jadi selama proses tumbukan itu tidak ada energi yang hilang. Jadi dia akan terus bertumbukan sampai kapanpun, sampai kiamat. Tidak ada energi yang berkurang, dan hampir mustahil, ya. Tapi di sini tetap berlaku hukum kekekalan momentum seperti yang kita pahami di video sebelumnya. Itu tumbukan lenting sempurna, nilai E-nya sama dengan 1, ya. Nah, yang kedua ada namanya tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi. Kenapa? Ya, karena ada energi yang hilang, ya kan? Tapi di sini masih berlaku hukum kekekalan momentum. Ingat, tapi syaratnya ketika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Biasanya pada kasus tumbukan lenting sebagian ini, tipe pertanyaan yang sering ditanyakan itu adalah pada kasus pantulan bola. Pada kasus pantulan bola, misalkan kita punya bola basket, ya, dijatuhkan, tentu dia akan mantul, kan? Akan mantul, misalkan pada ketinggian awalnya sebelum dijatuhkan itu dia punya ketinggian H1. Nah, setelah dipantulkan dia menjadi H2. Nah, nilai koefisien restitusinya bisa dicari dengan menggunakan persamaan akar dari ketinggian setelah pantulan H2 bagi dengan ketinggian sebelum pantulan, ya, H1. Jadi ini pada kasus pantulan bola. Tapi poin pentingnya di sini ada energi yang hilang, ya. Ada energi yang berubah menjadi energi bunyi mungkin, atau energi panas, ya, ada energi yang hilang lah istilahnya. Kemudian yang terakhir ada namanya tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kalau pada proses tidak lenting sama sekali ini, ciri khasnya kecepatan kedua benda, ya, kecepatan kedua benda ini sama setelah tumbukan. Jadi misalkan kalau kita punya benda seperti ini misalkan bergerak kiri dan ke kanan, ini V1, ini V2. Nah, setelah tumbukan dia bergerak dengan kecepatan yang sama, artinya dia bergerak bersama-sama, misalnya kayak ini, kan? Nah, dia nempel setelah tumbukan dan bergerak dengan kecepatan yang sama, V-aksen. Jadi secara ini lebih mudah, ya, karena persamaan hukum kekekalan momentumnya jadi seperti ini. Jadi P1 tambah P2 sama dengan P1 tambah P2 aksen, ya.
Jadi ini M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Nah, ingat ya tadi kecepatan setelah tumbukan sama. Karena kita bisa tuliskan V2 aksen itu sama dengan V1 aksen, atau ini nilainya sama dengan V aksen, maka nanti kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih simpel. Jadi M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1 ya, tambah M2 dikali dengan V aksen ya. Jadi ini bentuk hukum kekekalan momentum untuk kasus tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, inilah dia materi tentang jenis-jenis tumbukan ya, materi terakhir dari konsep momentum dan impuls. Untuk penerapannya mungkin kita bisa lihat di video contoh soal. Thank you.